Shalom Mister, siswa-siswa SKBB sekalian beserta orang tua siswa. Jumpa lagi bersama Sarapan Surgawi Rabu spesial hari ini. Sebelum kita menuju memuliakan nama Tuhan, saya ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap hari, untuk setiap minggu yang boleh kami lewati. Sampai pada hari ini Bapa, kami boleh kembali berkumpul bersama mendengarkan firman Tuhan lewat Sarapan Surgawi Rabu spesial hari ini Bapak. Engkau sertai setiap kami, Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, agar hanya karenamu kami boleh mengerti akan firman yang akan kami dengarkan pagi ini. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan angkat pujian bersyukurlah. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang boleh memberikan kita hari-hari yang selalu baik, yang selalu penuh sukacita. Haleluya,
berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari mister sekalian serta orang tua kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun begitu kita akan pujian mengejar hadirat. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, penuh penyembahan kepada Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan dalam Roh Kudus dalam pujian ini. Kita siapkan hati kita. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, wajahku, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sesuatu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku
satu dalam doa. Akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu. Kami mohon kepada Engkau agar kiranya pada pendengar firman ini Roh-Nya berbicara dalam hati kami. Engkau buka hati kami Bapa, agar benar kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengarkan hari ini hanya karena kebenaran yang ada di dalam diri kami Bapa. Kami serahkan renungan firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa yang menyibukkan mereka? Sosial media. Tahukah Anda? Hasil riset menunjukkan kalangan remaja usia 15 sampai 19 tahun mendominasi penggunaan internet di Indonesia 64%. Remaja masa kini begitu identik dengan smartphone di tangan hampir 24 jam. Apa yang telah menyibukkan mereka? Tidak lain adalah dunia online, dari Facebook, Twitter, YouTube, Skype, DM, Line, WhatsApp, Instagram, Tab. Sebagai sarana komunikasi modern, dengan adanya media sosial akan berdampak negatif serta positif. Dampak positif, anak dan remaja dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital seperti saat ini. Memperluas jaringan pertemanan, anak dan remaja akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia, meski sebagian besar di antaranya belum pernah mereka temui secara langsung. Situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati, serta media sosial sebagai media pertukaran data dan media untuk mencari informasi atau data. Dampak negatif, kemalasan, pornografi, penipuan, chatting, perjudian. Fungsi dampak negatif sosial media terhadap para remaja memberikan pemahaman kepada remaja tentang bahaya situs jejaring sosial, mengawasi remaja dalam berinternet atau berjejaring sosial, kenalkan aktivitas kreatif lainnya dengan jejaring sosial. Jadi, perencanaan komunikasi yang baik dari kalangan guru di sekolah, terlebih dari orang tua yang ada di rumah, maka diharapkan dampak negatif yang muncul akan terminimalisir. Mari, kita selamatkan generasi muda demi masa depan yang cerdas. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Miss Debbie senang sekali dapat berjumpa kembali bersama-sama dengan anak-anak sekalian. Miss Debbie yakin dan percaya bahwa seluruh keluarga besar SKBB, bahkan seluruh sahabat-sahabat setia Sarapan Surgawi tetap di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, melalui video di awal tadi, hari ini Miss Debbie rindu sekali ingin berbicara dan sharing kepada setiap kita hari ini berhubungan dengan media sosial. Nah, kita tahu ya anak-anak bahwa hampir semua kegiatan kita saat ini ada di dalam media sosial. Bisa dikatakan semua keberadaan kita ada di dalam media sosial anak-anak. Nah, saat ini dengan dunia kita yang sedang mengalami yang namanya percepatan di dalam segala bidang, terutama di bidang teknologi informasi, anak-anak kita saat ini bahkan merasakan dan mengalaminya ya. Nah, coba kita membayangkan sebelum adanya pandemi COVID-19. Media sosial hanya digunakan untuk hal-hal tertentu saja. Tetapi dengan adanya kasus pandemi COVID-19 ini anak-anak, semua kegiatan bahkan aktivitas kita semua hampir 24 jam ada di media sosial. Contoh sederhananya saja adalah saat ini kita semua dari TK bahkan sampai SMA belajar melalui online. Nah, waktu anak-anak belajar online saja bisa dilihat dari pagi sampai siang hari. Dan itu belum loh anak-anak main IG, main Facebook, Netflix, kemudian WeTV, dan juga anak-anak main games, WhatsAppan ya, bahkan Facebookan, YouTubean dan lain-lainnya. Nah, bahkan coba kalau anak-anak perhatikan gambar berikut ini.
Ya, ada satu keluarga yang sedang ngumpul duduk bersama tetapi tidak saling berkomunikasi, melainkan mereka sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Nah, bahkan coba anak-anak perhatikan ya, doginya juga main gadget, ikutan main gadget. Karena daripada dia dicuekin sama keluarganya, doginya juga sampai-sampai ikut main gadgetnya sendiri. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dengan adanya media sosial ini kita dapat bersyukur. Karena apa? Karena melalui media sosial ini sangat membantu dan mempermudah kita dalam mendapatkan informasi-informasi yang penting. Ya, dan tujuan daripada media sosial itu sendiri adalah baik anak-anak. Nah, contohnya lagi nih, sekarang dengan adanya media sosial kita masih bisa bersekolah sekalipun kita belajarnya secara jarak jauh. Wah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan Miss Debbie hari ini adalah mengapa media sosial memiliki dampak yang negatif? Apakah media sosialnya yang salah atau pengguna media sosialnya yang salah? Nah, hari ini firman Tuhan kita akan berbicara tentang penguasaan diri bersosial media. Sekali lagi, penguasaan diri, pengendalian diri di dalam bersosial media. Nah, kata diri itu sendiri anak-anak menunjuk kepada kita, seseorang, pribadi, dan bisa dikatakan si penggunanya. Nah, siapa si penggunanya? Ya, bisa dibilang si penggunanya Miss Debbie, kemudian ada Miss dan Mister, kemudian anak-anak TK sampai SMA, ada juga mama dan papa, bahkan ada orang-orang yang di luar sana lagi, anak-anak yang menggunakannya. Artinya, setiap kita inilah yang harus memiliki penguasaan diri. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-28. Amsal pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-28. Di sana dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apa itu pengendalian diri? Apa itu penguasaan diri? Pengendalian diri adalah sebuah sikap tegas, tidak mau dikuasai oleh yang namanya keinginan-keinginan duniawi, atau tidak berkompromi terhadap segala hal yang berlawanan atau yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, pengendalian itu sendiri berkenaan dengan komitmen seseorang, kesetiaan seseorang untuk apa? Untuk dia hidup benar, untuk dia membangun setiap kebiasaan-kebiasaan yang baik, disertai dengan apa? Disertai dengan tekad untuk meninggalkan, untuk membuang, dan untuk menghancurkan setiap kebiasaan-kebiasaan buruk yang membawa seseorang ini makin jauh dari jalannya Tuhan. Ya, anak-anak, dalam bersosial media harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita harus memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri dalam hal apa? Dalam hal yang pertama, menerima informasi. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, akhir-akhir ini banyak sekali muncul berita palsu atau yang sering disebut dengan hoax yang terjadi di kehidupan kita. Nah, hoax itu sendiri adalah usaha untuk menipu atau mengakali si pendengar, si pembaca dari berita yang disampaikan itu. Ketika mereka mempercayai sesuatu dan padahal sang pembuat berita palsunya ini anak-anak tahu loh bahwa berita ini tidak benar, bahwa berita ini palsu. Contohnya, berita mengenai vaksin ya. Kemarin-kemarin yang diduga dapat menyebabkan kematian bagi penggunanya sehingga menimbulkan ketakutan bagi banyak orang anak-anak. Nah, kenapa sih orang takut? Ya, pastinya karena mereka mempercayai berita palsu tersebut. Yang sesungguhnya vaksin adalah, kalau bahasanya Miss Debbie ini, sebuah obat yang memberi kekebalan pada tubuh manusia untuk membunuh virus-virus yang ada di dalam tubuh kita.
Nah, jadi di dalam menerima informasi dari contoh tadi anak-anak, kita harus mencari tahu dulu kebenarannya. Kita harus baca dulu kebenarannya. Nah, sehingga kita tidak sembarangan dalam menerima informasi. Kemudian, yang kedua, dalam hal apa kita harus menguasai diri kita? Dalam hal memberi komentar. Dalam bersosial media, ada banyak teman-teman yang memposting setiap kegiatan atau aktivitas mereka. Nah, berupa apa anak-anak? Berupa foto, berupa video, kemudian berupa tulisan. Nah, kegiatan inilah yang mendorong seseorang itu untuk memberikan komentar. Ada yang membangun, namun juga ada yang sebaliknya. Namun sebagai kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya mampu menguasai diri kita untuk menggunakan apa? Untuk menggunakan lidah kita, pikiran kita, bahkan jari-jari kita dalam memberikan komentar yang positif, kemudian memotivasi, bahkan membangun. Nah, oleh sebab itulah anak-anak, ketika kita melihat postingan-postingan yang ada, hati-hati untuk memberikan, mengomentari sesuatu, karena dapat apa? Dapat menimbulkan, dapat menyakiti dan melukai banyak orang. Ya, anak-anak, kita harus menguasai diri kita di dalam memberi komentar. Oke, selanjutnya kita harus menguasai diri kita dalam hal apa? Dalam hal mengakses konten-konten. Nah, perkembangan teknologi memberi banyak dampak bagi manusia. Seperti video tadi yang sudah kalian tonton, ada dampak positif dan dampak negatif. Kedua hal ini anak-anak dapat terjadi tergantung bagaimana pengguna menggunakan teknologi tersebut. Oleh sebab itulah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya menggunakan teknologi untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan sesama kita, untuk kepentingan diri kita sendiri. Sebab jika kita mengakses konten-konten yang tidak baik, maka dapat merugikan setiap kita, merugikan diri kita sendiri. Nah, seperti dapat merusak pikiran kita, ya, dapat merusak karakter kita, bahkan yang paling parahnya lagi dapat merusak sikap dan perilaku kita. Oleh sebab itulah anak-anak, jadi media sosial itu ada dan dibuat untuk memudahkan kita, baik di dalam kita belajar, di dalam kita bekerja, dan kegiatan lainnya. Media sosial akan buruk, akan rusak jika si penggunanya salah untuk menggunakannya. Oleh sebab itulah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, yuk mari kita sama-sama sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita harus punya pengendalian diri, penguasaan diri di dalam bersosial media. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan hari ini, mari lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk waktu bahkan kesempatan yang terbaik yang hari ini Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami hari ini sudah bersuka cita dan diberkati melalui pujian dan penyembahan. Bahkan kami juga diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan, terima kasih firman Tuhan sudah mengingatkan kami agar setiap kami boleh bijak, boleh hati-hati di dalam bersosial media. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami sendiri, kami tidak mampu menggunakan kekuatan kami untuk kami dapat mengontrol apa yang kami lakukan Tuhan Yesus di saat kami bersosial media. Tetapi kami meminta Roh Kudus untuk memimpin kami, untuk menyertai kami di saat kami belajar, di saat kami menggunakan media sosial kami Tuhan Yesus Kristus. Agar setiap kami boleh terus tetap hidup bijak, boleh terus tetap hidup takut akan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau yang selalu menyertai anak-anak dimanapun mereka berada, khususnya ketika anak-anak sedang dalam bersosial media. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau yang memberikan mereka hikmat,
hikmat, pengertian, akal budi, kesabaran, bahkan penguasaan diri yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya anak-anak kami boleh terus tetap di dalam lindungan Tuhan, baik di dalam belajar mereka secara online dari rumah. Biarlah Tuhan Yesus saja yang menyertai mereka. Tuhan, juga kami mau serahkan kehidupan mamah papa kami, seluruh orang tua SKBB, bahkan kerabat kami semua dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati hari ini setiap pekerjaan mereka. Tuhan memberkati setiap kesulitan mereka, apa yang menjadi setiap pergumulan dan kerinduan orang tua. Kami yakin dan percaya setiap orang tua boleh dikuatkan, setiap orang tua boleh diteguhkan, setiap orang tua terus tetap setia, bahkan mengasihi anak-anak seperti Tuhan mengasihi setiap orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Untuk hari ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anak yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai berjumpa di sarapan sorgawi esok hari.